Salam kenal dari kami di dunia mualaf 2. Islam merupakan agama yang sempurna. Ini dia 10 tokoh dunia jadi mualaf. Siapakah para tamu Allah ini? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Yang pertama ini, Cat Stevens yang kini bernama Yusuf Islam. Dia adalah seorang penyanyi dunia. Kini dia menjadi seorang pendakwah dan pendidik. Dia aktif menciptakan lagu-lagu rohani keislaman waktu itu. Cat Stevens juga seorang penulis lagu dan pemusik yang berasal Britania Raya Inggris. Pada awal karir musiknya, Giorgio mengambil nama Cat Stevens. Sebagai Cat Stevens, ia berhasil menjual 40 juta album, kebanyakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pelantun lagu Wild World itu resmi masuk Islam pada akhir 1977, mengadopsi nama Yusuf Islam pada tahun berikutnya. Dia juga meninggalkan sebagian besar karir musiknya, meskipun dia melanjutkan ke dapur rekaman pada 2006. Itu adalah tarikan yang sulit. Saya merasakan tanggung jawab kepada penggemar saya, tetapi saya akan menjadi seorang munafik. Saya harus nyata diri saya sebagai muslim sekarang. Jadi saya berhenti bernyanyi dan mulai mengambil tindakan dengan apa yang sekarang saya yakini, kata Yusuf. Yang kedua, bernama Leo Alcindor. Ia seorang pemain bola basket dari NBA yang merupakan pencetak skor tertinggi sepanjang waktu. Setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Karim Abdul-Jabbar. Agama sebelumnya adalah Kristen. Yang lebih menggemparkan adalah, Alcindor memutuskan menjadi mualaf sehari setelah perayaan gelar juara. Seperti kebanyakan figur mualaf lainnya, ia juga mengganti namanya, menjadi Karim Abdul-Jabbar. Diceritakan, Karim lahir dari keluarga Katolik yang sangat taat. Ia juga menghabiskan masa sekolahnya di sekolah Katolik. Karim Abdul-Jabbar merupakan satu di antara legenda kompetisi bola basket Amerika Serikat, NBA. Mantan pebasket Los Angeles Lakers itu merupakan seorang mualaf yang punya banyak kisah menarik. Yang ketiga, yaitu seorang pria bernama Thomas J. Abercrombie. Ia adalah seorang fotografer senior di Amerika yang karya-karyanya menjadi rujukan fotografer modern dunia. Dunia Islam sangat luas, dalam dan memikat. Siapa yang pernah bersentuhan dengannya pasti merasakan kesan mendalam. Tak sedikit yang akhirnya merangkul hidayah setelahnya. Jauh sebelum mereka, tersebutlah nama Thomas J. Abercrombie, seorang fotografer dari media terkemuka di dunia. National Geographic, Timur Tengah adalah rimba yang dijelajahinya. Dia dikenal sebagai petualang kelas dunia. Dia menjelajahi 7 benua dan 7 samudera. Dia juga menjadi orang pertama yang memotret di Kutub Utara. Yang keempat, yaitu seorang pria laki-laki bernama Dave Chappelle dari Amerika. Dia seorang komedian, penulis naskah, produser televisi, film, dan aktor. Islam adalah agama yang indah dan juga merupakan agama di dunia yang sangat cepat berkembang. Bahkan telah mengilhami banyak orang selama bertahun-tahun untuk belajar dan mengenal Islam. Selain itu, banyak pula orang yang telah memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf. Salah satunya, komedian papan atas Amerika Serikat, Dave Chappelle. Mengutip dari republika.co.id, dalam sebuah wawancara Dave mengatakan, berpindah keyakinan ke Islam terjadi pada usianya yang ke-17 tahun, ketika dia tinggal di Washington, D.C., di seberang jalan dari sebuah toko pizza dengan yang memiliki karyawan Muslim. Saya menyukai perspektif Islam dan saya pikir hal-hal ini menginformasikan keputusan saya bahwa saya ingin memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan spiritual, kata Dave. Dave bisa dibilang salah satu stand-up komedian paling berbakat di Amerika Serikat. Dia juga seorang aktor dan produser yang baru-baru ini membintangi film A Star Is Born. Yang kelima, seorang wanita bernama Lauren Booth dari Inggris. Seorang jurnalis, penyiar televisi dan aktivis hak-hak asasi manusia. Lauren Booth, adik eks-perdana Menteri Inggris yang jadi mualaf ini. Namanya sempat menjadi sorotan publik dunia tatkala Lauren memutuskan sebagai seorang mualaf. Bahkan setelah menjadi mualaf, Lauren pun turut mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Lauren Booth menjadi mualaf pada tahun 2010. Perjuangannya dalam menemukan jalan Allah SWT tergolong unik, di mana awalnya dia membenci agama Islam. Lauren menceritakan awal mula dirinya mengenal Islam itu dimulai pada tahun 2008, saat dia menjadi relawan di Palestina. Yang keenam, seorang wanita bernama Margaret Marcus yang setelah Islam menjadi Maryam Jemilah. Dia seorang ilmuwan sosial dunia yang telah melahirkan berbagai karya di antaranya tentang modernisme, sosiologi, histori, jihad, dan teknologi.
Dunia mengenal tokoh yang satu ini sebagai seorang intelektual serta penulis ternama di bidang agama, filsafat, maupun sejarah. Maryam Jamila, demikian nama muslimnya. Ia telah menghasilkan sejumlah karya yang cukup penting dalam khazanah pemikiran Islam, antara lain Islam and Western Society, A Refutation of the Modern Way of Life, Islam and Orientalists, Islam in Theory and Practice, dan Islam and the Muslim Woman Today. Salah satu hal yang patut dicatat dari tulisan-tulisan serta pemikiran Maryam Jamila, adalah keyakinannya terhadap agama Islam yang dinilainya sebagai agama terbaik. Islam merupakan agama dengan keunggulan paripurna, sehingga merupakan satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan lebih baik, baik di dunia maupun akhirat. Melalui karyanya, Maryam ingin menyebarkan keyakinannya itu kepada segenap umat muslim di seluruh dunia. Harapannya adalah agar umat semakin percaya diri untuk dapat mendayagunakan keunggulan-keunggulan agama Islam tersebut demi meraih kejayaan di berbagai bidang kehidupan. Yang ketujuh, yaitu Jermaine Jackson dari Amerika Serikat. Dia merupakan saudara Michael Jackson dan salah satu anggota dari Jackson 5. Jermaine adalah seorang mualaf, dan disebut-sebut sebagai orang yang juga mengajak Jeko mengenal Islam semasa hidupnya dulu. Jermaine mengenal Islam pertama kalinya ketika berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah. Saat itu ia tengah melakukan tur promo musik. Salah satu negara yang dikunjunginya adalah Bahrain. Yang kedelapan, yaitu Anthony Mundine dari Australia. Dia seorang petinju yang menjuarai berbagai pertandingan dunia. Pernah menjuarai 2 kali Super Middleweight Champion. Anthony Mundine adalah petinju profesional Australia dan salah satu atlet paling populer dan kontroversial di negara itu. Ia juga mantan pemain rugby, dan merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di National Rugby League, NRL, sebelum pindah ke tinju profesional. Lahir sebagai putra petinju terkenal Tony Mundine, ia mengembangkan minat awal dalam olahraga dan tumbuh menjadi seorang anak muda atletis. Selama tahun-tahun awalnya ia terpesona oleh permainan rugby dan membuktikan dirinya sebagai pemain yang sangat berbakat dalam olahraga. Yang kesembilan, yaitu Alice Weiss dari Inggris. Seorang aktivis hak-hak asasi manusia dan perdamaian. Ia merupakan seorang penyair, penulis, jurnalis dan hak asasi manusia. Yang ke-10, yaitu perempuan cantik bernama Bella Saphira. Pecinta sinetron pada tahun 90-an pasti kenal dengan sosok Bella Saphira. Semenjak menikah dengan seorang jenderal TNI, Bella diketahui memeluk agama Islam. Saat itu, Bella mengaku banyak tentangan dari berbagai pihak mulai dari keluarga hingga teman-temannya yang memeluk agama Kristen. Bella Saphira resmi mengikrarkan 2 kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Sebulan kemudian, dia resmi dipinang Agus yang kini menjabat sebagai Direktur PT Antam Terbuka. Pada Oktober tahun 2013, Bella dan Agus yang telah resmi menjadi suami istri langsung menunaikan ibadah haji. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.